sayyi'aha illa anta ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah, abu dan ummu dan ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Tidak ada ucapan yang lebih indah daripada kita memuji Allah tabaraka wa taala. Karena Allah tabaraka wa taala telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatannya. Dan di antara kenikmatan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, yaitu berupa memiliki anak. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan kita menjadi orang tua, menjadi abu dan ummu, ayah dan bunda, ayah dan ibu, dan ini merupakan sebuah kenikmatan. Yang mana kenikmatan ini juga sekaligus sebagai amanah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarganya dan para sahabatnya yang telah mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Asyrul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna. 10 pondasi di dalam mendidik anak. Yang mana kita masih berada di Ar-Rakizatut Tsaniyah, yaitu pondasi yang kedua, Gharsul Aqidati wal Iman. Adalah kita menanamkan untuk anak-anak kita akidah yang benar, akidah yang lurus dan keimanan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan, fal aqidatu wal iman huma al-asasul alladhi tubna alaihi baqiyatul a'mal. Yang mana akidah dan keimanan keduanya merupakan pondasi, yang mana pondasi tersebut dibangun di atasnya seluruh amalan-amalan. Fa idza salahal asasu, apabila pondasinya ini bagus, pondasinya kuat, pondasinya kokoh, salahatil atharu an-natijatu anhu, maka yang di atasnya akan juga menjadi baik. Wa athmaratit thimarit thayyibah, maka akan membuahkan buah yang baik. Sebagaimana yang telah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya asas yang baik atau pondasi yang baik itu bagaikan sebuah pohon. Ketika sebuah pohon yang dia memiliki akar yang menghujam ke tanah, akar yang kokoh, maka dia akan memiliki batang yang kuat dan menghasilkan cabang-cabang yang mana di dalam cabang-cabang tersebut menghasilkan daun-daunan serta buah-buahan yang baik. Dan kata beliau, apabila sebuah pohon tersebut akarnya tercabut, maka
akan merusak pohon itu sendiri. Pohon yang rindang, pohon yang besar tersebut, kalau akarnya sudah tercabut, maka sedikit demi sedikit maka dia akan mudah untuk roboh dan runtuh. Dan bahkan dia menjadi pohon yang lapuk dimakan zaman. Maka di sini kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengajarkan anak-anak kita akidah dan keimanan terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan yang lain-lainnya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di sini, Syekh mencantumkan perkataan dari Luqmanul Hakim, yang mana Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya. Yang pertama sekali apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku yang tercinta, la tusyrik billah, janganlah engkau melakukan kesyirikan. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang terbesar. Jadi Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya yang pertama sekali adalah mengajarkan akidah yang lurus, mengajarkan keimanan, mengajarkan agar anaknya betul-betul bertauhid, betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan. Karena apabila seorang dia melakukan banyak ibadah, banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia melakukan kesyirikan, maka akan terhapuslah seluruh kebaikan-kebaikan, seluruh ibadah-ibadah yang dia kerjakan akan terhapuskan semuanya, akan terformat, akan terreset ulang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika," dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu, "wa ilal ladzina min qablik," dan telah mewahyukan orang-orang sebelummu, nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, maka akan terhapuslah seluruh amalan-amalanmu, seluruh ibadah-ibadahmu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La takunanna minal khasirin, maka engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi dengan kesyirikan akan terhapuslah seluruh amalan-amalan yang sudah kita kerjakan. Bangunan yang sudah kita dirikan selama ini, kalau pondasinya tidak kokoh, maka bangunan tersebut akan roboh. Sebagaimana ada sebuah bangunan yang dibangun bertingkat-tingkat, bahkan bertingkat 4 tingkat, bahkan 5 tingkat, sementara pondasinya tersebut tidak mendukung untuk bangunan 5 lantai atau 4 lantai. Ketika dipaksakan, sementara pondasinya tidak kuat, maka bangunan tersebut akan roboh dan runtuh. Bahkan runtuhnya bangunan tersebut seperti runtuhnya pancake yang runtuh semuanya, saling terhimpit. Padahal bangunan tersebut sudah dibangun dengan bertahun-tahun lamanya. Ketika pondasinya tidak kuat, ketika pondasinya tidak kokoh, maka bangunan di atasnya tidak akan bisa menampung beban yang berat tersebut sehingga dia menjadi roboh. Begitulah dengan seorang yang dia banyak beribadah, banyak melakukan ketaatan-ketaatan, tapi dari segi keimanannya, dari segi akidahnya tidaklah kuat. Maka di sini Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga setelah itu di antara perkataan Luqman kepada anaknya adalah apa? Ya bunayya in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya, wahai anakku tercinta, in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi. Kalaulah sekiranya ada satu biji zarrah yang berada di sebuah sakhrah, di sebuah gurun pasir, baik itu di langit maupun di bumi, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya. Apapun kebaikan yang kita kerjakan dan apapun keburukan yang kita kerjakan, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, Allah Subhanahu wa taala Maha rinci. Dan juga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tarbiyah yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menanamkan tauhid saja, dan bahkan Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya untuk senantiasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Syekh Hafizahullah Ta'ala mencantumkan perkataan Luqmanul Hakim di dalam mendidik anaknya, lalu Syekh mencantumkan bagaimana Nabi SAW dahulu itu mengajarkan atau pendidikan kepada anak kecil. Ini Luqman ketika dia mengajarkan anaknya, mengajarkan tauhid terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qad harasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashaddal hirsa ala bayani hadhihi al-aqaid wa gharsiha fi nufusin nashi'ah. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang haris, yang berusaha untuk mengajarkan, menjelaskan tentang akidah yang lurus kepada para sahabatnya, kepada para jamaahnya, dan beliau ajarkan hal tersebut dengan sedini mungkin. Dengan anak yang kecil sekalipun, Nabi SAW tanamkan akidah yang lurus. Nabi SAW tanamkan keimanan yang baik, keimanan yang lurus kepada anak kecil. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini yang akan kita pelajari bersama pada pagi yang semoga Allah berkahi ini. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala: Kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajiduhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis yang cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Siapa Abdullah bin Abbas ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mulia.
Bahkan tidak hanya sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas ternyata ada hubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ternyata dia adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah dengan ayahnya Abdullah bin Abbas yang bernama Abbas, ini kakak beradik. Jadi Abdullah bin Abbas selain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga merupakan sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti apa jamaah? Sama seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selain menjadi sahabat dan juga dia adalah kerabatnya Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan beliau termasuk dari Ahlul Bait, yang mana di antara hikmah atau di antara pelajaran yang bisa kita pelajari bersama dari kisahnya Abdullah bin Abbas ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tak kala meriwayatkan hadis ini, hadis yang cukup panjang jemaah. Ternyata hadis ini beliau mendengarnya ketika beliau masih kecil, ketika beliau masih berumur 9 tahun. 9 tahun kelas berapa itu Pak? Kelas 4 atau kelas 3? Ya, antara kelas 4 atau kelas 3. Ya Pak. Kalau dia masuknya 6 tahun, ya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya kelas 4. Ya, kalau dia masuknya umur 6 tahun. Kalau dia masuknya 7 tahun, berarti dia di kelas 3. Jadi, Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis yang panjang ini ketika beliau masih sangat muda sekali. Masih sangat belia sekali. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wafat di mana wafatnya jemaah? Di kota Taif. Jadi kalau kita berangkat umrah dan ada rihlatu ila Taif, berkunjung atau kita city tour ke Taif, biasanya kita nanti akan melintasi atau lewat ke Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan disebutkan bahwasannya memang di masjid tersebut, di dekat masjid tersebut ada kuburannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi jamaah di pagar tinggi karena dikhawatirkan ada orang yang nanti masuk ke dalam kuburan tersebut yang membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi dia di pagar tinggi untuk demi keamanan, bukan untuk yang lain-lainnya. Dan Abdullah bin Abbas ketika wafat itu di umur 71 tahun. Jadi umur Abdullah bin Abbas lebih panjang sedikit ketimbang umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umur berapa, Pak? 63. Abdullah bin Abbas wafat pada umur 71 tahun. Ya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma merupakan salah seorang sahabat Nabi yang spesial, yang mulia, karena beliau juga dikenal dengan habrul ummah, yaitu apa? Memiliki ilmu yang luas. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendapatkan gelar habrul ummah, menjadi orang yang memiliki ilmu yang luas, ternyata di antaranya karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kepada Abdullah bin Abbas? Di antara doa yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas adalah apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama. Pahamkanlah dia di dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia
ta'wil atau tafsir. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara di dalam mendidik anak-anak kita jamaah adalah perlunya kita sebagai orang tua senantiasa mendoakan anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkanlah dia ilmu agama. Faqihkan dia di dalam ilmu agama Islam. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia ilmu tafsir. Lalu apa hasilnya jamaah? Hasilnya adalah hampir seluruh ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan di dalam kitab-kitab tafsir yang bersanad pasti kita akan jumpai tafsiran, penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau misalkan ada tafsir yang tidak disebutkan penjelasan dari Ibnu Abbas, biasanya akan didapati perkataan dari murid-murid beliau. Di antara murid-murid beliau adalah Mujahid, Ikrimah, dan lain-lainnya. Kalau kita tidak mendapati perkataan Ibnu Abbas di dalam sebuah tafsir, biasanya disebutkan perkataan murid-muridnya. Itu Mujahid ataupun Ikrimah atau yang lainnya. Karena beliau dikenal oleh para sahabat Nabi SAW sebagai ahli tafsir, karena beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki anak yang cerdas, maka alangkah baiknya kalau kita mengarahkan anak kita tersebut kepada Al-Qur'an, agar semakin dia mengenal Al-Qur'an, apalagi dia mengenal Al-Quran tersebut ditambah dengan tafsir, ini akan semakin lebih baik. Dan suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, datang kepada Abdullah bin Abbas, dikatakan kepada dia, qila li ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, kaifa asabta hadzal ilma. Dikatakan kepada beliau, bagaimanakah engkau bisa mendapatkan ilmu yang banyak seperti ini? Qala bilisanin sa'ulin. Kata beliau, ini kunci jamaah. Apa sih kunci beliau itu bisa sukses di dalam mempelajari ilmu sehingga beliau memiliki ilmu yang luas? Kata beliau, bilisanin sa'ulin. Yang pertama, dengan banyak bertanya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara menuntut ilmu adalah dengan cara kita banyak bertanya. Kalau kita banyak bertanya jamaah, maka itu akan membuat kita semakin ingin lebih tahu, semakin ingin lebih tahu. Semakin kita ingin lebih belajar dan belajar. Yang kedua, wa qalbin aqulin, dengan hati yang terkonsentrasi, dengan hati yang fokus. Wa badanin ghairu malulin, dengan tubuh yang tidak pernah bosan. Jadi ada 3 di antara kunci kesuksesan Abdullah bin Abbas di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, bilisanin sa'ulin, dengan banyak bertanya. Yang kedua, wa qalbin aqulin, dengan hati yang terkonsentrasi, dengan hati yang fokus. Yang ketiga, wa badanin ghairi malulin, dengan badan yang tanpa bosan. Terkadang kita dalam menuntut ilmu ada perasaan jenuhnya, ada perasaan bosannya. Kalau kita mudah bosan dalam menuntut ilmu, maka kita akan sulit untuk meniru Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwasannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
meriwayatkan hadis ini tak kala beliau sedang berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Jadi dahulu di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang beliau memboncengi sahabat-sahabat yang lainnya. Kata para ulama, ada 30 sahabat Nabi yang pernah diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita memboncengi orang lain di kendaraan kita. Sebagaimana Nabi SAW memboncengi sahabat yang lainnya dengan kendaraan beliau. Dan ini jamaah tentu dengan sesuai dengan kondisi kendaraannya. Ketika Nabi SAW mungkin sedang membawa unta, tentu kapasitasnya berbeda kalau Nabi SAW sedang mengendarai keledai. Karena kalau keledai dia lebih kecil jamaah. Kalau misalkan digoncengi, misalkan orang yang tubuhnya besar, tentu kita akan menzolimi si keledainya tersebut. Akan tapi di sini Abdullah bin Abbas disebutkan ketika diboncengi oleh Nabi SAW, itu Nabi SAW menggunakan keledai. Karena ketika itu Abdullah masih sangat kecil. Ya, ketika di umur 9 tahun belum balik. Ya. Maka ini tidak mengapa. Di antara kata para ulama, di antara sahabat-sahabat yang lainnya yang pernah diboncengi oleh Nabi SAW ada Hasan dan Husain, cucunya Nabi SAW, ada Mu'adz bin Jabal, ada Usamah bin Zaid, dan yang lainnya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Di sini Nabi SAW bersabda, "Ya ghulam, wahai anak kecil atau wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin." Sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa perkataan penting kepadamu. Di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana ketika itu masih sangat muda sekali, masih sangat dini sekali, sehingga wasiat Nabi SAW ketika disampaikan kepada anak yang masih kecil jamaah, itu akan lebih kuat lengketnya ketimbang kalau disampaikan kepada orang yang dewasa. Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, belajar ketika kita masih kecil itu bagaikan kita menulis di atas batu. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang penting yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini adalah jamaah, jangan pernah meremehkan nasihat. Walaupun nasihat tersebut kita sampaikan kepada anak kecil jamaah. Oh, nyo masih ketek. Tidak perlu kita berikan nasihat yang seperti itu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua, walaupun anak kita masih kecil sekalipun jamaah, kalau kita mendapatkan momen yang bagus, dapat momentum yang baik, dapat waktu yang tepat, maka mari kita berikan nasihat kepada anak kita. Karena nasihat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita meremehkan nasihat walaupun kepada anak kita yang masih sangat kecil sekali. Karena nasihat tersebut Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dibutuhkan bagi seorang anak. Apalagi kita memberikan nasihat tersebut dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, ditambah dengan timing yang pas, dengan waktu yang pas dan tempat yang nyaman, maka insya Allah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat akan mudah sekali kita terima.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita teringat nasihat orang tua kita dahulu, padahal nasihat tersebut disampaikan kepada kita waktu kita masih kecil? Misalkan di antara nasihat orang tua, "Nak, jangan mubazir. Kalau makan itu nak habiskan. Ya, karena kalau mubazir nanti nangis nasinya," gitu. Itu kan di antara nasihat orang tua. Untuk apa jamaah? Untuk kita tidak mubazir. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat apalagi yang keluar dari hati orang tua yang tulus, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu perkataan, suatu kalimat, suatu ucapan yang diucapkan dari hati jamaah, maka dia akan sampai ke dalam hati yang lainnya. Kalau yang kita ucapkan hanya sebatas lisan saja, tidak dari hati, maka dia hanya nyangkut di kepala saja. Masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Dia hanya sebagai lewat saja. Tapi kalau kita menyampaikan sebuah nasihat dari hati, maka dia akan sampai ke dalam hati. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW mengatakan, "Ya gulam, wahai anak kecil." Ini merupakan ucapan yang lembut jamaah. Ucapan yang penuh kasih sayang dan menghargai perasaan bagi si anak. Yang mana Nabi SAW di sini tidak mengatakan dengan nada yang tinggi, tidak. Bukan dengan bentakan yang keras juga tidak jamaah. Karena beliau di sini Nabi SAW menyampaikannya dengan nada yang rendah. Ya. Karena kalau kita mengucapkan kata-kata dengan nada yang tinggi jamaah, itu akan membuat orang mudah terprovokasi. Ya silakan coba Bapak Ibu, kalau kita mengangkat nada suara kita, maka orang akan mudah terprovokasi dengan nada kita yang tinggi. Tapi kalau kita mengatakan suatu perkataan dengan nada yang rendah, maka orang pun akan juga mendengarnya dengan kerendahan hati. Maka di antara pelajaran parenting di dalam mendidik anak-anak Bapak Ibu, Abu dan Ummu, kita sebagai orang tua, dari contoh Rasulullah SAW ini, bahwasannya anak-anak akan lebih mudah menerima nasihat dari hati yang lembut, dengan penuh kelembutan, bukan dengan kelemahan. Kita harus ingat jamaah, antara kelembutan dan kelemahan itu berbeda. Jangan sampai kita mengatakan, oh kalau ambo lembut artinya ambo itu lemah. Tidak jamaah. Ya perlu kita mengetahui bahwasannya tak kalah kelembutan itu akan mendatangkan kecintaan. Kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mengenal beliau? Manusia yang paling baik akhlaknya di muka bumi ini Bapak Ibu, siapa dia? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu memiliki budi pekerti yang agung, budi pekerti yang baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau engkau berkata kasar, berhati keras. Apa kata Allah? Lan faddu min haulik. Maka orang-orang akan lari dari sekelilingmu. Orang akan kabur dari sekelilingmu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Karena kelembutan di dalam berdakwah ini dibutuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau engkau kasar, nadamu itu selalu tinggi di dalam berbicara, di dalam menyampaikan nasihat, maka yang ada bukan orang yang mendekat, malah membuat orang semakin menjauh. Kalau kita memberikan nasihat kepada anak kita dengan nada yang tinggi, bukan membuat anak tersebut dia semakin mau menerimanya, malah membuat hati si anak malah jengkel jadinya. Yang kita inginkan bagaimana anak kita ini dia mau menerima nasihat kita, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum. Dari diri kalian, dari kalangan kalian, dari orang-orang kalian, yang mana dia harisun alaikum, yang mana nabi tersebut, utusan tersebut, rasul tersebut, dia sangat-sangat menginginkan hidayah keimanan untuk kalian. Dan juga bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman Nabi SAW itu sangat-sangat lembut sekali. Karena kelembutan itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dibutuhkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rafiqun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut. Yuhibbur rifqa fil amri kullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan dalam setiap urusan, dalam seluruh urusan. Dan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam risalahnya, beliau mengatakan, di antara nama-nama yang indah, walillahil asmaul husna, di antara nama-nama Allah yang indah adalah Rafiqun. Ar-Rafiq itu Allah Subhanahu wa taala maha lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan tersebut dalam setiap urusan, dalam setiap hal. Apa yang dimaksud dengan lembut jamaah? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ar-rifqu, kelembutan atau lemah lembut adalah apa? Adalah sikap lemah lembut di dalam setiap tutur kata, di dalam setiap ucapan, dan juga di dalam setiap perbuatan. Jadi ar-rifqu, lemah lembut, ini ada di dalam setiap tutur kata kita. Kita berusaha untuk berbicara, bertutur kata itu dengan tutur kata yang lembut. Dan juga kalau kita memiliki tutur kata yang lembut, insya Allah perbuatan kita juga lembut jamaah. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki sifat yang kasar, yang ghalidh, yang kasar jamaah, orangnya misalkan gerasak gerusuk, biasanya ucapannya juga bernada tinggi jamaah. Orang yang dia gerasak gerusuk, maka biasanya ucapannya, tutur katanya, nadanya juga tinggi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan,
Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rafiq. Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbur rifqa, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai lemah lembut. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan melebihi segala-galanya. Lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya ini lemah lembut yang sangat-sangat sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala juga maha sempurna. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam mengajarkan kepada anak-anak kita, memberikan nasihat kepada anak-anak kita, maka mari kita berusaha menjadi orang tua yang berlemah lembut, yang lembut tutur katanya kepada anak. Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendidik anak kita membutuhkan balansi, keseimbangan antara lemah lembut dan juga ketegasan. Karena kalau kita lemah lembut saja, kita kurang memberikan punishment, ketegasan, maka juga kurang maksimal hasilnya. Maka membutuhkan antara kelemah lembutan dan membutuhkan yang namanya ketegasan. Ada kalanya kita berlemah lembut kepada anak, ada kalanya kita melakukan tindakan tegas kepada anak-anak kita. Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat wallahu alam, kalau seandainya yang kita ajarkan kepada anak lemah lembut terus, dan kita tak kala dia salah, tidak kita berikan dia suatu ketegasan, sehingga si anak dia ketika mendapatkan respon yang kurang baik. Misalkan dia selalu dipuji, ketika diberikan kritikan dia tidak siap. Sehingga mentalitasnya dia tidak kuat. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita balance, menyeimbangkan antara lemah lembut dengan kita memberikan pujian, ada kalanya juga kita memberikan dia ketegasan atau kritikan. Agar apa? Agar mentalitasnya semakin baik. Karena kita melihat tak kala kita memberikan pujian-pujian terus kepada anak, tahu-tahu dia mendapatkan kritikan dari yang lain. Apalagi kita di zaman sekarang kita mendapatkan fitnah yang luar biasa, yaitu dengan adanya teknologi, dengan adanya media sosial. Media sosial, internet ini tanpa batas. Bisa jadi anak kita dia bermedia sosial, tiba-tiba dia mendapatkan komentar yang kurang baik, atau dia mendapatkan dislike misalkan. Ini kalau mentalitasnya tidak kita bangun dengan baik, maka dia akan mudah rapuh jamaah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menyeimbangkan antara kelemah lembutan dan juga ketegasan atau juga dengan kritikan yang baik, agar mentalitas anak kita semakin terjaga lebih baik. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u fi syai'in illa syanah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ar-rifqa, kelemah lembutan, la yakunu fi syai'in, tidaklah ada dalam sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Karena kelemah lembutan akan menjadi perhiasan. Dan sebaliknya, wala yunza'u fi syai'in illa syanah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut kelemah lembutan dari sesuatu kecuali akan membuat dia buruk, akan membuat dia rendah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perlunya kita
selalu berupaya dan berusaha untuk berlemah lembut. Karena kata Nabi SAW, yang artinya atau maqalah Nabi SAW, ucapan itu adalah gambaran dari hati seseorang. Kalau ucapannya baik, insya Allah hatinya adalah hati yang baik. Ya jamaah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menghukumi yang tidak kelihatan. Yang batin tidak bisa kita nilai jamaah. Kita tidak tahu bagaimana hati seorang, akan tapi kita bisa melihat bagaimana hati seorang itu baik ataukah tidak, di antaranya adalah dari ucapannya. Kalau kata-katanya baik, kata-katanya santun, ucapannya lemah lembut, maka insya Allah hatinya baik. Ya, karena lisan, ucapan adalah gambaran dari hati seorang. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Ya Aisyah, urfuqi." Wahai Aisyah, berlemah lembutlah engkau. Lalu apa kata Nabi? "Fa innallaha idza arada bi ahli baitin khaira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan rumah tangga yang baik, kebaikan di dalam rumah tangga, kebaikan di dalam rumah, apa kata Rasulullah? Dallahum ala babir rifqa. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dia pintu di dalam lemah lembut. Artinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, di antara kunci di dalam rumah tangga agar sukses, agar baik, adalah kita berusaha untuk berlemah lembut di dalam rumah tangga kita. Karena kata Nabi SAW, fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza arada bi ahli baitin, jika menghendaki suatu kebaikan kepada penghuni rumah atau dalam rumah tangga, maka dallahum ala rifqa, ala babir rifqa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan dia ke pintu untuk berlemah lembut. Maka dari sini yang bisa kita pelajari bersama jamaah, abu dan ummu, ikhwan dan akhwat, ikhwati fillah, adalah bagaimana kita menciptakan di dalam rumah kita untuk berlemah lembut. Dan ini memang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan tantangan kita bersama. Karena karakteristik kita berbeda-beda. Ada karakter suaminya seperti ini, ada karakter istrinya seperti ini, dan karakter anak juga berbeda. Jadi membentuk rumah tangga atau di dalam rumah kelemah lembutan ini memang membutuhkan effort, usaha yang besar. Tapi insyaallah taala jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah kemaslahatan yang besar. Percayalah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di berita-berita terjadinya banyak perceraian. Dan bahkan kalau kita melirik dan melihat data statistik yang ada di Sumatera Barat secara umum dan bahkan di Kota Padang secara khusus, misalkan kalau kita melihat data statistiknya menunjukkan bahwasannya angka perceraian cukup tinggi di daerah kita. Dan di antara sebabnya adalah minimnya kelemah lembutan di dalam keluarga. Apalagi ditambah dengan faktor-faktor yang lainnya. Ada faktor karena masalah reunian. Ya, kalau kita melihat angka perceraian semakin meningkat ketika setelah Lebaran.
yang mana seharusnya setelah lebaran tersebut kita senang, kita berbahagia, tapi ada sebagian keluarga yang malah tidak mendapatkan kebahagiaan, bahkan mengajukan surat perceraian. Ya. Dan juga ada berita akhir-akhir ini, ya tak kalah pasangannya misalkan diterima di PNS, ya dia menceraikan pasangannya, baik itu suaminya yang diterima di PNS kah, atau di P3K, ataupun yang istrinya ketika dia diterima di PNS, dia pun minta diceraikan, atau si suami yang menceraikan istrinya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara solusi dalam rumah tangga agar rumah tangga ini semakin langgeng, semakin baik ke depannya, karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui bahwasannya perceraian memang boleh jamaah, tapi itu adalah sebagai pilihan yang terakhir. Karena abghadul halali indallah at-talaq adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara talak. Dan di antara misi yang besar yang dilakukan oleh iblis dan para tentaranya, selain apa jamaah? Selain mengiringi atau menarik manusia kepada kesyirikan, di antaranya adalah yufarriqul mar'u bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara suami dan istri. Setelah kesyirikan jamaah, di antara upaya setan adalah memisahkan antara suami dan istrinya. Kalau antara suami dan istri terpisahkan, maka setan sangat-sangat berbahagia sekali. Di antara laporan yang paling besar yang dia sampaikan adalah ketika ada perceraian, memisahkan antara suami dan istri. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha bagaimana pernikahan kita menjadi pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah perpisahan kita dengan istri kita itu memang Allah takdirkan dari segi maut, bukan karena ketidakcocokan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha menghidupkan di rumah tangga kita atau di rumah kita dengan kelembutan. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari yang pertama di Ar-Rakizatul Ula, pondasi yang pertama di dalam mendidik anak-anak adalah memilih pasangan yang saleh dan salehah. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, parenting anak, pendidikan anak ini bukan dimulai ketika dia lahir, tapi pendidikan anak dimulai tak kala kita memilih pasangan hidup. Karena memilih pasangan hidup itu sama artinya kita memberikan anak kita nanti apakah ibu yang baik ataukah tidak. Sebagaimana ada salah seorang yang mengadu kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang anaknya yang durhaka kepada dia. Jadi ada yang mengadu kepada Umar, "Ya Umar, ini anak saya, dia durhaka kepada saya. Saya minta ini, saya perintahkan ini tidak dia taati, tidak dia kerjakan." Lalu Umar marah kepada si anak. Lalu anak mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, apakah orang tua memiliki kewajiban? Apakah ada hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua?" Kata Umar, "Ada." Yang mana kewajiban orang tua itu ada 3 kepada anak. Yang pertama, memilih ibu yang baik. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Yang ketiga adalah mengajarkan anak Al-Quran. Maka si anak mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bahwasannya ayah saya ini, bapak saya ini tidak mengerjakan 3-tiganya. Dia tidak memilihkan ibu untuk saya, ibu yang baik. Ternyata ibunya adalah seorang budak. Budak
orang Majusi. Ini yang pertama. Yang kedua, namanya juga tidak diberikan dengan nama yang baik. Diberikan nama anaknya tersebut yang artinya adalah apa? Kumbang hitam. Ya, kumbang ini bahkan dikatakan kumbang hitam di sini adalah bukan kumbang hitam untuk pohon jamaah, tapi kumbang hitam untuk kotoran. Ya. Jadi nama anaknya diberikan dengan nama anak yang tidak baik. Terus yang ketiga, ayah saya tidak pernah mengajarkan saya Al-Quran. Jadi ada 3 hak anak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah. Yaitu memilih ibu yang baik, karena ibu yang baik akan mendatangkan kemaslahatan bagi anak-anaknya. Karena kita sebagai seorang suami yang memiliki tugas, memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, dan biasanya kedekatan anak itu lebih dekat kepada ibunya dibanding kepada ayahnya. Jika kita memilih istri yang kurang baik, tentu anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang kurang baik. Jika kita melihat, dan ini merupakan sebuah kenikmatan di daerah kita, yang mana pemerintah kita sangat-sangat care sekali, sangat-sangat peduli dengan generasi kita, dengan anak-anak kita, dengan dibuatnya program Smart Surau agar anak-anak terbiasa dengan masjid. Seharusnya ini membuat orang tua menjadi bahagia, menjadi senang, karena ini merupakan program membantu orang tua di dalam mendidik anak-anak. Tapi yang kita sayangkan adalah apa? Ketika di subuh itu si anak diantarkan ke masjid, sementara si ayahnya balik lagi, tidak ikut sholat. Atau si ibu mengantarkan anak lalu dia pulang lagi, tidak ikut sholat di masjid jamaah. Padahal anak-anak jamaah membutuhkan suri tauladan dari orang tuanya. Karena apa yang dilihat oleh anak lebih kuat dari apa yang dia dengar. Kalau anaknya dikatakan, nak sholatlah nak, sementara ayahnya tidak sholat, sementara ibunya tidak sholat, bagaimana anak akan taat? Bagaimana anak akan dia mengerjakan sholat tersebut jamaah? Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak kala kita memberikan nasihat kepada anak, berikanlah nasihat yang baik. Ya, dengan mengatakan, wahai anak sayang, wahai anakku tercinta. Seringlah ucapkan kata-kata cinta kepada anak kita agar anak kita terbiasa dengan kata-kata cinta dari orang tuanya, dari keluarganya. Sehingga anak-anak kita akan memiliki mentalitas yang baik. Ketika ada orang yang mengatakan aku sayang padamu, sementara anak kita sudah sering mendengarnya dari orang tuanya, maka hatinya tidak akan mudah goyah. Tapi kalau ini tidak didapatkan di lingkungan keluarganya, maka anak akan mudah goyah. Maka kita lihat anak-anak ketika ada yang mengatakan hal yang sama kepada dia, maka dia akan luluh hatinya jemaah. Sehingga disinilah akan timbul yang pacaran lah, terus berlanjut kepada perzinahan, na'udzubillahi min dzalik. Dan betapa seringnya kita melihat dan membaca berita-berita banyak terjadinya pembunuhan, di antara sebabnya adalah karena perzinahan. Ya, kalau kita lihat berapa hari ini jamaah, di Sumatera Barat saja ada berapa kasus jamaah. Ada ditemukan di Ngaresiano itu bayi yang terpotong-potong. Ternyata itu merupakan hasil dari perzinahan. Dan kasus-kasus yang lainnya. Ini merupakan hal yang luar biasa sekali jamaah. Ini menjadi PR kita bersama, tugas kita bersama. Karena yang kita lihat ketika terjadi perzinahan, yang menjadi korban adalah siapa jamaah? Yang pertama adalah anak, dan yang kedua adalah perempuan. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
hal yang seperti ini harus kita bersama-sama di dalam memberantasnya. Membutuhkan persatuan untuk kita semua. Kita sama-sama, kekompakan kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak di antara hak yang harus kita tunaikan, anak-anak itu dia membutuhkan manja jemaah. Dia manja itu merupakan hak dia yang harus kita tunaikan sebagai orang tua. Maka kalau anak kita manja kepada kita, kita berikan respon yang baik. Kita berikan tanggapan yang baik kepada anak kita. Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat anak-anak kita ini bersama kita terbatas waktunya. Palingan jamaah, anak-anak kita ini dekatnya dengan kita itu ketika di usia SD ke bawah. Kalau sudah dia di tingkat SMP jamaah, apalagi sudah kelas 2, naik di kelas 3, sudah usia balik, maka dia lama-kelamaan dia sudah mulai berjarak dengan orang tuanya. Apakah karena dia disibukkan dengan tugas-tugasnya, atau dia merasa kalau dia dekat dengan orang tuanya, dia dikatakan sebagai anak mami lah, anak yang cengeng lah. Sehingga anak-anak malu kalau sudah semakin besar itu dekat dengan orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua harus memiliki ilmu jamaah. Bagaimana kita menghadapi anak-anak kita yang belum masuk usia balik, dan bagaimana kita menghadapi anak-anak kita kalau dia sudah berusia balik. Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak masuk usia balik, memang terjadi perubahan dari segi psikologi anak. Anak dia merasa ketika dia sudah di usia balik, dia bukan lagi anak-anak. Sehingga anak-anak dia tidak suka kalau sudah di usia balik dia disuruh-suruh. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bagaimana karakteristik anak kalau masuk sudah usia balik. Anak yang sudah di usia balik, dia tidak lagi mau disuruh-suruh. Nak, kerjakan ini, nak, kerjakan ini. Maka hatinya akan berontak. Maka lama-kelamaan dia akan tidak suka kepada orang tuanya. Tapi kalau kita menyampaikan kepada anak kita yang sudah usia balik dengan pemahaman, dengan dibantu dengan logika, maka dia akan mudah pahamnya. Kita ajak dia bermusyawarah, nah bagaimana menurut kamu, ini kira-kira baik atau tidak? Diajak dia diskusi jamaah. Tapi kalau dia diarahkan dari satu arah, maka hatinya akan mudah berontak. Karena dia tidak mendapatkan keterbukaan dari orang tuanya. Keterbukaan dari segi diskusi jamaah. Sehingga anak-anak di usia balik, dia lebih care, lebih peduli kepada temannya. Karena temannya mau mendengarkan ucapannya, mau berdiskusi dengan dia. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha senantiasa belajar dan belajar jamaah. Karena mendidik anak membutuhkan keilmuan. Mari kita selalu berusaha mengupgrading diri kita, meningkatkan potensi diri kita untuk lebih berilmu, untuk mendalami ilmu, agar ketika kita berilmu jamaah, maka kita akan mudah di dalam mendidik anak-anak kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuhramir rifqa yuhrami al khaira kullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia terhalangi dari berlemah lembut jamaah, maka apa kata Nabi? Yuhramil khaira kullah, maka dia terhalangi dari seluruh kebaikan-kebaikan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita memiliki kepribadian yang lembut, karena kelembutan akan mendatangkan kebaikan. Sedangkan berkata-kata kasar atau tidak berlemah lembut akan mendatangkan keburukan. Maka
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala berkata, atau Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar nasihatnya kepada Abdullah bin Abbas ini menancap kuat di hati Ibnu Abbas. Maka beliau memulai nasihat tersebut dengan apa? Dengan kata-kata yang lembut. Karena perkataan yang lembut akan memberikan efek atau akan membekas di dalam hati, terutama anak yang masih kecil. Maka begitulah seharusnya kita sebagai orang tua, tak kala kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, maka kita awali nasihat tersebut dengan kedekatan kita dengan anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Nasihat tersebut disampaikan dengan kondisi berduaan. Ya, ketika Abdullah bin Abbas diboncengi oleh Nabi SAW. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, abu dan umu, kita sebagai orang tua, kalau kita memiliki waktu berduaan dengan anak, apakah tak kala kita sedang mengantar anak ke sekolah atau menjemput anak di sekolah, ini ada momentum kita berdua, maka kita jadikan momentum tersebut momentum untuk memberikan nasihat. Atau misalkan di ketika makan, ketika santai, di mana ini adalah di antara momen-momen yang baik jamaah. Karena terkadang nasihat yang baik kalau disampaikan di depan khalayak, di depan orang-orang, terkadang nasihat ini akan membalik dia jamaah. Sementara kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas bersama Nabi SAW. Terkadang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan kata-kata nasihat, terkadang kita membanding-bandingkan dengan yang lain. Lihatlah anak tetangga tuh, dia juara terus. Sementara kamu tidak. Ya, jadi apalagi disampaikan di depan khalayak. Bukannya nasihat tersebut mudah diterima, malah yang terjadi adalah sebaliknya. Si anak dia berontak karena seolah-olah dia tidak merasa dihargai, seolah-olah kita merendahkan dia, sehingga nasihat kita tadi tidak diterima, malah menjadi memantul dia jamaah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran penting parenting anak dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, perlu kita memberikan nasihat di timing yang tepat, di kondisi yang pas, di waktu yang cocok. Ya, ketika makan atau ketika kita sedang berliburan, ketika kita santai, perlu kita menyisipkan kata-kata nasihat yang indah kepada anak-anak kita. Dan kembali kepada kita katakan bahwasannya nasihat yang tulus dari hati, maka insya Allah dia akan sampai kepada hati. Tapi kalau nasihat yang diucapkan dari mulut saja, maka dia akan singgah di telinga saja, tidak sampai kepada hati. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki tujuan yang sama. Kita sebagai orang tua, kita berharap bagaimana nasihat-nasihat kita sebagai orang tua ini mudah diterima dan didengar oleh si anak. Maka diantaranya adalah berikanlah nasihat dengan diawali dengan engagement, ikatan yang baik, kelemah lembutan dari kita sebagai orang tua kepada anak, agar anak semakin mudah untuk menerimanya. Bisa jadi nasihat tersebut nasihat yang baik, nasihat yang tepat,
tapi disampaikan dengan cara yang tidak pas sehingga dia tidak maksimal. Atau nasihatnya sudah tepat, sudah lembut, tapi momentumnya tidak pas sehingga dia pun tidak menerima. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua di zaman sekarang memiliki tantangan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita semakin rajin, semakin giat di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, maka ini akan memberikan kemudahan untuk kita semua di dalam mendidik anak-anak kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari bersama pada pagi yang semoga Allah berkahi ini. Karena waktu yang membatasi kita, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha yahfadzka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ini hadis yang cukup panjang. Insyaallah kita akan pelajari bersama sedikit demi sedikit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bijawami'il kalim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan itu jawami'ul kalim. Kata-kata yang singkat, kata-kata yang ringkas, kalimat yang ringkas, tapi memiliki syarat makna yang dalam. Maka hadis yang panjang ini akan kita bersamai, kita akan belajar sama-sama, saling memberikan faedah agar tujuan kita bersama bisa tercapai. Itu bagaimana kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Kita memiliki tujuan yang sama agar kita bisa sama-sama sukses. Mari kita sama-sama belajar jemaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan di dalam setiap urusan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang tua yang saleh. Orang tua yang saleh insyaallah di antara potensi, di antara peluang agar kita mendapatkan anak-anak yang saleh. Dan ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.